Halo semuanya, perkenalkan saya Junita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Yang pertama adalah pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan to search, yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali dan pencarian berulang-ulang. Dalam bahasa Indonesia, kata riset dibakukan menjadi riset. Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini dapat diartikan sebagai proses pengungkapan segala sesuatu yang belum jelas atau samar dengan suatu cara atau metode pengungkapan. Selanjutnya, hal tersebut disebut dengan metodologi penelitian. Selanjutnya adalah motivasi dan tujuan penelitian. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Motivasi untuk melakukan penelitian dapat ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Di satu sisi, penelitian merupakan refleksi diri dari keinginan proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai sesuatu. Dan di sisi lain, kegiatan tersebut didorong oleh keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Menurut penuturan dari Guba tahun 1990, paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah varian paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang atau aliran maupun mazhab mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Berikut adalah penjelasan tentang jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma positif, yang didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu yang dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomonetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positif pada akhirnya akan melahirkan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada paradigma interpretif, yang menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Lalu ilmu bersifat ideografis, yang artinya ilmu mengungkapkan realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan imperatif ini nanti pada akhirnya akan melahirkan pendekatan kualitatif. Yang ketiga ada paradigma kritis. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dari segala belenggu pengisapan dan penindasan. Dan yang terakhir adalah varian pendekatan paradigma. Paradigma yang dianut oleh seorang peneliti tentang tuntutan pengetahuan, prosedur umum penelitian, dan prosedur penjaringan dan analisis data akan menentukan apakah dia akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau metode gabungan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga jenis pendekatan penelitian tersebut. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif,
yang merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan pada paradigma positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah dilalui dan dirasakan oleh indera yang nantinya akan diolah oleh pikiran. Beberapa ciri khas pendekatan kuantitatif, yang pertama adalah bersandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau numerik, lalu menggunakan strategi survei dan eksperimen, lalu mengadakan pengukuran dan observasi, dan yang terakhir melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Lalu yang kedua ada pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu ada 11 karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu pertama, menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau studi dokumen untuk menjaring data, lalu ada menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lalu ada lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Lalu yang ketiga ada pendekatan metode gabungan atau mixed method research. Penelitian gabungan atau lebih dikenal dengan multimetodologi dalam operations research merupakan pendekatan penelitian yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini cenderung didasarkan pada paradigma pragmatik, yaitu orientasi konsekuensi, orientasi masalah, dan peluang fix. Dalam penelitian metode gabungan, peneliti menggunakan strategi kualitatif pada satu tahapan dan satu strategi kuantitatif pada tahapan lainnya maupun sebaliknya. Adapun pemetaan 3 pendekatan dalam penelitian, untuk pendekatan kuantitatif ditentukan sebelumnya instrumen berdasarkan pertanyaan, data afirmasi, data sikap, data observasi, dan data sensus, lalu analisis statistik. Di pendekatan kualitatif, energizing method, pertanyaan terbuka, data interview, data dokumen, dan audiovisual, lalu analisis teks dan gambar. Dan kemudian di mixed method, itu perpaduan kualitatif dan kuantitatif, ditentukan sebelumnya dan energizing method, dan menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.